merdeka. Nah, itu kata pertama yang Bapak ucapkan dalam memulai pelajaran kita hari ini. Saat ini Bapak akan mengajarkan kita tentang pelajaran IPS dengan judul Upaya untuk Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari kita pelajari ini yaitu satu, kita mengetahui pertempuran-pertempuran yang terjadi ya setelah kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Dan kedua yaitu kita menyadari diri supaya kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kita mulai pembelajaran ya. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia masih harus berupaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Sekali lagi Bapak katakan merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu, yaitu Inggris. Beberapa pertempuran yang terjadi melawan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris antara lain, pertama, pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa heroik di Surabaya, ya, tanggal 10 November 1945. Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946, baru peristiwa Medan Area tanggal 13 Oktober 1945, baru peristiwa Merah Putih di Manado tanggal 14 Desember 1945, pertempuran Ambarawa di Ambarawa tanggal 15 Desember 1945, baru pertempuran Puputan Manggarana di Bali tanggal 26 Desember 1946, baru pertempuran 11 Desember 1946 di Sulawesi Selatan, baru agresi militer Belanda 1 di Jawa dan Sumatera tanggal 21 Juli 1947, dan yang ke-10 agresi militer Belanda 2 di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948. Ya, untuk hari ini Bapak menceritakan tentang pertempuran Surabaya. Pernah dengar ya pertempuran Surabaya? Oke. Surabaya memperoleh istilah kota pahlawan dan dijadikan sebagai lambang pahlawan nasional. Pertempuran di kota Surabaya masih termasuk serangkaian kejadian yang terjadi sejak kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Malabi. Pertempuran hebat ini terjadi tanggal 30 Oktober 1945 di gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Pertempuran ini mengakibatkan Brigjen Malabi tewas. Meninggalnya Brigjen Malabi menyebabkan pasukan Inggris memberikan ultimatum yang menyatakan agar rakyat Surabaya menyerah kepada sekutu. Rakyat Surabaya secara resmi yang diwakili oleh Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris tersebut. Akibatnya, pada pagi hari tepatnya tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris mengerahkan pasukan dengan senjata-senjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut maupun udara.
rakyat Surabaya tidak takut dengan gempuran sekutu. Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato, membangkitkan semangat melalui radio. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Ingat ya nak ya, 3 minggu. Akibatnya pertempuran tersebut 6.000 rakyat Surabaya gugur. Untuk mengenang peristiwa heroik di Surabaya itu, setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebagai peringatan kota Surabaya, maka dibangun Tugu Pahlawan. Pengaruh pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional, bahkan masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 7 sampai 13 Februari 1946. Nah, sekianlah materi Bapak hari ini. Ya, tetap semangat kita ya nak ya, tetap semangat belajar. Karena dengan kita semangat belajar berarti kita di sini mengisi kemerdekaan. Semangat selalu, merdeka. Dah.